wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum illa bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa pada majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah ini. Tak lupa, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat kelak di yaumul akhir. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama merenungkan tentang betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dalam Islam kita tahu bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Bahkan ayat pertama yang turun bukan ayat perintah untuk sholat, bukan perintah untuk zakat ataupun perintah untuk puasa, tapi Iqra yang artinya bacalah. Ini bukan hanya sekedar membaca teks, tapi ini perintah untuk kita membuka hati, membuka mata, mencari ilmu pengetahuan dan memahami tentang kebesaran Allah. Ini merupakan langkah pertama dalam kebaikan dan menuju kebaikan, dimulai dari ilmu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansutu fansutu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dari ayat ini Allah menunjukkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Mereka dimuliakan bukan karena keturunan, bukan karena kekayaan, atau bukan karena jabatan mereka, tapi mereka dimuliakan karena ilmu yang berada dalam hati mereka. Ilmu itu mengubah seseorang menjadi lebih bijaksana, lebih tenang, lebih mengenal Allah, dan lebih memahami bagaimana perjalanan hidup yang benar. Allah juga berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengetahui atau orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ilmu itu mengubah seseorang menjadi lebih bijaksana, lebih lembut, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, dalam proses menuntut ilmu itu ada hal yang tak kalah penting, yaitu adab. Para ulama terdahulu mempelajari adab jauh sebelum ilmu. Kenapa? Karena ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang keras ataupun sombong, karena ilmu itu adalah berkah, dan berkah datangnya dengan adab. Lalu bagaimana adab-adab yang baik dalam menuntut ilmu? Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Jangan kita menuntut ilmu hanya karena ingin pamer, ingin dilihat pintar, atau bahkan untuk berdebat. Tapi kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ada tawadu atau tidak sombong. Semakin banyak ilmu, seharusnya kita semakin rendah hati, karena semakin kita banyak ilmu, semakin kita tahu bahwa banyak hal yang tidak kita ketahui. Yang ketiga adalah mengagungkan guru dan ulama. Keberkahan ilmu itu datangnya dari kita menghormati orang yang mengajari kita. Yang keempat adalah mengamalkan ilmu. Seharusnya ilmu yang kita dapatkan itu harus diamalkan, karena ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon tidak berbuah, enak dipandang tapi tidak bermanfaat. Padahal kita menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar ingin tahu, tapi ingin menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Yang kelima adalah sabar dan istiqomah. Menuntut ilmu itu prosesnya panjang, bukan instan. Jadi selama menuntut ilmu, jadilah orang yang sabar dan selalu istiqomah. Para hadirin sekalian, Islam tidak hanya mendorong kita
untuk mempelajari ilmu agama saja, tapi juga mempelajari ilmu dunia yang sangat bermanfaat. Ilmu teknologi, ilmu kesehatan, ilmu pertanian, ilmu ekonomi, semuanya bisa menjadi pahala jika diniatkan untuk kebaikan. Dokter mengobati pasien karena Allah, guru yang mengajari siswanya dengan ketulusan, teknisi yang merancang alat untuk mengendalikan kehidupan manusia, semuanya mendapat pahala jika diniatkan untuk kebaikan. Karena itu, belajar dalam Islam bukan hanya untuk orang-orang tertentu, bukan hanya untuk ustadz, bukan hanya untuk cendekiawan, bukan hanya untuk santri, tapi untuk kita semua. Dari usia muda hingga usia tua, pepatah ulama mengatakan, belajarlah dari buayan sampai liang lahat. Artinya, selama kita masih diberi kesempatan, selama akal masih berjalan, kita dianjurkan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Dan mari kita mulai dari keluarga kita. Jadikan rumah kita sebagai rumah ilmu. Biasakan membaca Al-Quran bersama, berdiskusi tentang kebaikan, mengajak anak-anak untuk mencintai, belajar sejak kecil. Keluarga yang penuh ilmu akan menjadi keluarga yang penuh cahaya, penuh ketenangan, dan penuh keberkahan. Para hadirin sekalian, marilah kita menyiapkan diri untuk semakin semangat menuntut ilmu. Jangan pernah merasa terlambat, jangan pernah merasa cukup tahu, karena semakin kita belajar, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita memahami tujuan hidup, dan semakin baik akhlak kita. Semoga Allah memberi kita keikhlasan dalam belajar, kekuatan dalam mengamalkan, dan keberkahan dalam setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum